Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang mulia, mari kita lanjutkan kajian kita dari surah Al-Baqarah. Kita sampai surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. Satu ayat saja insyaallah pada pagi hari ini. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Semoga setiap huruf yang kita baca mendatangkan pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, surah Al-Baqarah ayat 124. Ayat ini munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya adalah bahwa ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang orang-orang Quraisy dan Ahlul Kitab yang mereka menisbahkan, menyandarkan agama mereka itu dengan agama Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian pada ayat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya klaim yang dilakukan oleh Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik itu pada hakikatnya tidak benar, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu. Wa idz batala, dan ingatlah ketika ibtala, telah menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, rabbuhu, Tuhannya. Di sini redaksi yang cukup
unik yang bisa kita tadabburi. Di sini menggunakan kata ibtala, kemudian ada kata rabbu. Ibtala yabtali ibtilaan, artinya al-ikhtibar. Al-ikhtibar artinya ujian. Ai ikhtabarahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Ini adalah ujian ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bima kallafahu bihi minal awamiri wan nawahi. Apa bentuk ujiannya nanti akan kita bahas. Kemudian ada kata rabbuhu. Rabbuhu ini kata rabbun. Rabbun ini maknanya sangat banyak, di antaranya yang menciptakan, yang menguasai, yang merajai, yang memberikan rezeki, yang memberikan keselamatan, yang menolak mudarat, yang memberikan kesenangan, dan seterusnya. Ini makna dari kata Rabbun. Maka nanti dalam surah Al-Fatihah itu pun menggunakan kata Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menggunakan kata Rabb. Nah, di sini kenapa menggunakan kata Rabb? Karena orang-orang Arab paham makna Rabb itu adalah yang memiliki, yang menguasai, yang memberikan ya segala-galanya dari kehidupan ini, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini adalah istilah umum yang dipakai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka paham tentang bahasa. Yang seharusnya apa? Yang dijadikan Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Nah, di sini disebutkan Tuhannya Ibrahim, Rabbnya Nabiullah Ibrahim, ini menguji Nabiullah Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, ini para ulama mengatakan majazan, kiasan saja, bukan hakikatan, bukan secara hakikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ilmunya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui sesuatu lalu diuji karena sebelumnya tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sebelumnya, awaluhu wa akhiruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah, kenapa kemudian ada ujian-ujian? Nah, ini kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala taratan yakhtabir ibadahu bid-dharra liyasbiru. Ada tujuannya. Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya bid-dharra, dengan sesuatu yang tidak disenangi, dengan sesuatu yang yang penuh dengan kesukaran, sesuatu yang menyengsarakan, atau sesuatu yang negatif ya, yang menimpa kepada hamba tersebut. Apa tujuannya? Liyasbiru, supaya hamba itu bersabar. Gitu. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui kesabarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Cuman hambanya itu agar mereka sabar ketika mereka ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, bagaimana mereka bisa sabar gitu. Nah, ingin dilihat benar tidak dia sabar. Kadang biasanya ada orang ketika ya, mungkin semua orang paham kalau mungkin apalagi secara teori, ketika misalnya ya kalau dapat musibah ya kita harus bersabar. Tapi kalau diri kita sendiri yang mendapatkan musibah itu bisa jadi tidak sabar. Tapi kalau kita belum mendapatkan itu masih biasanya mudah kita mengatakan sabar. Nah, hakikatnya adalah bukan apa yang kita ucapkan kepada orang lain, tapi ketika
diri kita sendiri seorang hamba yang mendapatkan ujian dari tadi musibah, malapetaka, kesengsaraan atau kesedihan, maka kemudian kita bersabar. Wa taratan bis-sarra, dan biasanya juga yang kedua Allah Subhanahu wa taala menguji dengan as-sarra, sesuatu yang disenangi. Sesuatu yang disenangi. Termasuklah mungkin dia akan diberikan kesenangan, ya. Kemudian dilimpahkan harta, tidak ada orang yang memusuhinya, tidak ada orang yang membencinya. Kemudian dia selalu bahagia dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya. Maka dia tidak ada kekurangan sedikit pun misalnya dalam urusan dunia. Maka ini juga adalah ujian. Supaya apa? Liyashkuru, agar hamba tersebut bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Itu ujian. Ternyata ujian itu ada ujian sesuatu yang tidak kita senangi, ada ujian yang kita senangi. Nah, cuman bagaimana respon seorang hamba itu? Kalau yang tidak disenangi dia bersabar, kalau yang dia senangi maka dia bersyukur. Makanya biasanya ada orang ketika diuji dengan ya kemelaratan, dengan kesengsaraan, biasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa dekat, doa rajin, sholat rajin, ibadah rajin, membantu orang lain rajin. Tapi ketika dia diuji dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, maka bisa jadi dia berubah. Tidak lagi ingat Allah, tidak lagi ingat ibadahnya, tidak lagi ingat dengan ketaatannya. Ini banyak terjadi. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ya diuji dengan ya kebahagiaan, dengan harta, dengan kedudukan, jabatan, dia taat kepada Allah. Ada yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan hartanya. Tapi ketika dia jatuh amruk bisnisnya, ya, kemudian gagal, ya, gulung tikar, lalu kemudian dia menjadi melarat, kemudian dia banyak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah, lalu dia kemudian ya menggerutu, kemudian dia tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang murtad keluar dari Islam. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari ujian juga. Nah, bagaimana seorang muslim itu mesti kuat keimanannya. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bi kalimatin, Allah uji Nabiullah Ibrahim dengan kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Para ulama mengatakan kalimat-kalimat ini adalah kalimat perintah dan kalimat larangan. Kalimat-kalimat perintah dan kalimat larangan. Maka kemudian fa'atammahunna, maka Nabiullah Ibrahim melaksanakan secara sempurna. Wah, ini subhanallah. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, para ulama mengatakan, di antara juga dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ada Nabiullah Ibrahim diuji dengan jasadnya agar Nabiullah Ibrahim menjaga kebersihan dari badannya, dan ini nanti menjadi sunnatul fitrah, sunnah-sunnah kefitrahan manusia. Di antaranya ada asyarun minal fitrah, ada 10 fitrah yang mesti dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim melaksanakannya secara sempurna, dan ini menjadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa saja di antaranya? Qasus syarib,
memotong kumis. Ini memotong kumis. Ini terkait dengan badannya, memotong kumis. Jadi kalau kumis memang sunnahnya dipotong. Yang punya kumis. Wa i'fa'ul lihyah. Sunnahnya yang kedua apa? Merawat jenggot. Merawat jenggot. Yang punya jenggot saja. Ya, kalau tidak ada jenggot jangan dipaksakan juga sampai nangkap kalajengking. Kemudian dibakar lalu dia oleskan. Nah, jangan terlalu dipaksakan juga. Ini kalau ada, maka disunnahkan untuk dirawat. Ya, walaupun sedikit tak apa-apa. Itu sunnahnya. Kemudian as-siwak, disunnahkan siwak. Ya. Kemudian istinsyak al-ma, memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Al-istinsyak wal istinsyar. Itu sunnah juga, masukkan air ketika mau wudu. Nah, dihirup ini pakai hidung, kemudian keluarkan. Walaupun kalau tidak biasa biasanya sakit. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah aman. Jadi kotoran-kotoran itu, ya insya Allah kuman-kuman itu ikut. Nah, insya Allah orang yang terbiasa begitu jarang flu. Nah, insya Allah jarang flu. Silahkan nanti dicoba. Nah, bukan hanya sekedar masukkan air begini saja, hanya di ujung-ujung hidung saja. Kemudian al-madmadah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini juga adalah sunnah yang disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, dilaksanakan secara sempurna. Kemudian qassul azfar, qassu al-azfar atau taklimul azafir, memotong kuku. Memotong kuku. Motong kuku dianjurkan paling tidak sepekan sekali di hari Jumat, dimulai dengan bagian kanan. Nah, biasanya orang malah kiri. Kenapa? Karena megang alatnya di kanan. Maka dia kanannya dulu dimulai. Kemudian ya tidak ada kuku yang panjang. Biasanya orang ada juga yang dipelihara kukunya. Ya, tidak dipotong satu atau dua. Bisa jadi di jempolnya, bisa juga di kelingkingnya biasanya. Nah, kenapa di jempol? Supaya mudah mencubit. Tapi ada yang lain. Kenapa? Ini supaya bisa ngorek hidung. Dan ternyata kuku itu, dan diantara ini juga nanti biasanya kalau ada orang gangguan-gangguan jin, itu biasanya jin itu bersembunyi di balik kuku itu, kuku yang panjang. Nah, itu sangat-sangat suka itu jin yang punya kuku panjang, perlulah diruqyah terus tangannya. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dianjurkannya dicabut. Tapi sakit. Bagaimana kalau cukur? Malah di antara keterangan ulama malah dimakruhkan, tidak dianjurkan untuk dicukur. Tapi yang dianjurkan adalah dicabut. Nah, bagaimana cara mencabutnya? Kalau orang sudah terbiasa, maka cabut satu-satu, seperti mencabut bulu ayam. Kalau bisa, kalau tak bisa ada obatnya, tinggal oleskan, setelah itu tinggal cabut. Ada obatnya itu, cuman tak perlu disebutkan di sini kayaknya.
Nah, kemudian wahal kul'anah, ini dianjurkan juga adalah mencukur bulu kemaluan. Dicukur, jangan dicabut, bahaya. Kenapa di dalam rumah itu kok malah teriak-teriak semuanya kan? Ada tangga pada datang semuanya. Nah, ini juga sama sunnah, jangan sampai memelihara hutan belantara. Kemudian berikutnya ya adalah dia senantiasa ya tidak boros dalam menggunakan air. Ya, dalam menggunakan air. Nah, ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap sunnah-sunnah pada Nabiullah Ibrahim. Selain daripada itu, tambahannya juga adalah khitan. Khitan itu hukumnya disunnahkan. Dan dulu pertama kali yang dihitan dari sejarah manusia itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dihitan. Hitan, perintahnya hitan, dilaksanakan. Berapa umur Nabiullah Ibrahim? 80 tahun. Dan dihitannya pakai kampak. Tinggal pakai ya bambu jepit, pak. Mungkin ya. Kita tidak tahu juga. Tapi yang jelas bil qadam. Jadi itu dengan kampak. Itu dilaksanakan juga. Nah, tapi kita jangan berpikir, oh ini sudah tua renta. Enggak. Umurnya Nabiullah Ibrahim ratusan tahun. Jadi umur 80 tahun masih anak-anak itu. Kalau kita 80 tahun kakek-kakek kan gitu ya. Umur para nabi dan orang-orang terdahulu itu ratusan tahun. Nah, itu juga dilaksanakan. Belum lagi nanti ujian-ujian yang lainnya. Ujian di dalam ibadahnya. Setiap perintah-perintah dari Allah selalu dilaksanakan ruhul istijabahnya. Ruhul istijabahnya itu dia responsif terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan fa'atam mahun, sempurna pelaksanaannya. Makanya kalau bahasa kita sekarang, kalau ada perintah, ada suara azan, bergegas dia ke masjid. Oh, ini perintah, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini perintahnya Allah berbuat baik, melaksanakan perbuatan baik. Oh, ini larangan Allah, dia laksanakan larangan Allah itu. Ya, dia kemudian apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini dilaksanakan secara sempurna. Bahkan dalam dunia dakwah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah di hadapan Raja Namrud. Nah, bagaimana sampai kemudian Nabiullah Ibrahim dibakar. Bersabar beliau terhadap dakwahnya. Bersabar beliau dengan cobaan atau tadi ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi dan rasul dilaksanakan semua perintah Allah, laksanakan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini yang kemudian menjadi prinsip. Dalam prinsip Islam juga sama. Setiap dari perintah Allah pasti ada hikmah bagi manusia. Pasti ada maslahatnya yang banyak bagi manusia. Setiap larangan pasti ada mudorotnya yang lebih dominan bagi manusia. Walaupun mungkin ada juga maslahatnya, tapi sedikit saja. Makanya nanti ada bentuknya, ada perintahnya wajib, maka maslahatnya itu sangat banyak sekali.
Ada perintahnya sunnah, maslahatnya di bawah itu. Ada larangan yang bersifat haram, maka kemudian mudaratnya sangat besar. Nah, ketika ada yang masuk kategori makruh, lebih baik ditinggalkan. Berarti mudaratnya lebih kecil. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan itu semua. Sampai-sampai ujian yang sangat luar biasa adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diwahyukan supaya hijrah dari negara ke negara, jalan kaki. Sampai mengantarkan istrinya Hajar, Sayyidah Hajar, ke daerah dari Palestina ke daerah Mekkah Al-Mukarramah, jalan kaki, dan itu nanti tak boleh dijenguk. Bayangkan itu. Lalu kemudian setelah itu perintah berikutnya juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian ujian. Beliau ini sudah lama tak memiliki putra, tidak memiliki anak, lalu kemudian istrinya hamil, lalu kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Wah, ini yang sangat luar biasa. Dari semua sisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian fa'atammahunna, dilaksanakan semuanya dengan baik. Bahkan diminta untuk menyembelih anaknya pun siap, sami'na wa ata'na. Tapi kemudian tidak mungkin Allah membiarkan mudarat terhadap hambanya itu. Itu adalah ujian. Maka kemudian diganti dengan kibas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi syariat kurban. Ini sangat luar biasa. Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada beliau bersabar dengan sesuatu yang tidak enak. Ada juga beliau ini kemudian beliau ini bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'atammahunna, beliau melaksanakan secara sempurna. Nah, setelah dilaksanakan secara sempurna perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikanmu wahai Ibrahim alaihissalam, linnasi, untuk manusia, imama, sebagai imam, sebagai pemimpin. Ini sangat luar biasa. Maka di sini juga kita mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang ketika dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan berharap seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sempurna melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Maka kemudian tidak Allah katakan inni ja'iluka linnasi rasula, seorang rasul, enggak. Inni ja'iluka linnasi imama. Kenapa? Karena ini bisa diambil pelajaran oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau hanya diangkat menjadi nabi, hanya nabi saja berarti prosesnya. Melaksanakan perintah Allah secara sempurna, lalu kemudian Allah akan angkat derajatnya dia menjadi pemimpin. Tapi ternyata tidak. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam imama, menjadi pemimpin. Maka menjadi pemimpin ini penting, ini harapan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga bisa berdakwah secara masif. Karena pada hakikatnya Nabi dan Rasul itu adalah seorang pemimpin bagi umatnya.
Nah, begitu juga di antara keutamaan menjadi pemimpin ini, dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah yang paling pertama disebutkan imamun adilun, seorang pemimpin yang mampu berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang haram ya diharamkan, dilarang, yang halal ya dihalalkan, bukan yang haram dihalalkan atau yang haram yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu kemudian apa ini yang kemudian beliau ini berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai pemimpin manusia, pemimpin umat. Dan kita senantiasa juga apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ada dalam ayat Al-Qur'an, diajarkan doa supaya kita menjadi pemimpin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sangat luar biasa. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati kami, waj'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mintanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau yang dipimpin orang bertakwa, berarti yang memimpin lebih bertakwa lagi. Bukan pemimpin, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bermaksiat ya Allah. Enggak. Berarti bagaimana ketika hal itu berarti menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi pemimpin rumah tangga, berarti bagaimana rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pemimpin di masyarakat, berarti bagaimana masyarakat itu masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah. Pemimpin dalam negara, berarti bagaimana rakyat itu senantiasa menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan inilah doa juga yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim agar dijadikan seorang pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Ini kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, begitu juga dari anak keturunanku ya Allah, jadikan mereka seorang, ya, mereka adalah calon-calon pemimpin. Didoakan. Ini juga diantara hikmahnya bagi kita sebagai orang tua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan jangan pernah kita lupa doakan anak-anak cucu kita. Kita doa kepada Allah secara khusus, ya Allah, sebut nama anaknya satu-satu, sebut nama cucunya satu-satu, jadikan dia anak dan cucu hamba yang soleh, soleha ya Allah, jadikan dia pemimpin umat, gitu. Jangan pernah ya lupa terhadap ini. Kadang kita mendoakan orang-orang lain, tapi kadang lupa terhadap anak sendiri. Kita doakan, dia anggap sudah aman, padahal orang lain juga tidak mendoakan. Itu yang kemudian ya perlu kita mendoakan. Walaupun misalnya bisa jadi anak kita atau cucu kita kayaknya tak bisa nih. Setiap orang yang punya hati itu bisa saja berubah, ya kan? Seperti Umar bin Khattab, kurang beraninya apa terhadap Rasulullah SAW. Tapi kemudian apa? Hatinya tersentuh, kemudian dia masuk ke dalam Islam, lalu menjadi pembela Islam. Ya, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surga.
Maka Nabiullah Ibrahim terbiasa berdoa kepada Allah. Bagaimana orang tua senantiasa mendoakan anak cucunya. Mendoakan di mana? Ketika ba'da sholat, setelah sholat, ketika sholat tahajud, sholat witir, angkat tangannya habis sholat tuh. Ya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya sudah soleh, semakin disolehkan oleh Allah. Kalau anaknya setengah soleh, disolehkan secara sempurna oleh Allah. Kalau anak cucunya belum soleh, maka kemudian bagaimana dia menjadi soleh, solehah yang sesungguhnya. Maka insya Allah, dan ini apalagi di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu, ya, tidak ada hijab, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, ya, mengetuk pintu langit di sepertiga malam itu. Maka kita bangun di jam 3 minimal, jam 3 bangun, lalu kita wudu, ya, kalau masih ngantuk mandi, ya, setelah itu berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Nah, maka ini sangat luar biasa. Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa? Qala wa min dzurriyyati. Maka kemudian diijabah oleh Allah ini. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Nah, dari sini juga kemudian para ulama tafsir mengatakan hikmah pelajaran secara hukum syar'i, la yajuzu tawalli zalim al-imama fid dini wid dunya. Tak boleh menjadikan orang zalim sebagai pemimpin di dalam urusan dunia dan urusan agama. Tidak boleh. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya fihi dalilun ala anna al-fasiq la yasluhu lil imamah. Seorang yang fasik tidak layak diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin. Kenapa? Li'annahu la yasluh la yajusu hukmuhu wa syahadatuhu. Karena orang fasik itu tidak boleh dijadikan saksi dalam perkara hukum karena tidak diterima keadilannya. Persaksiannya tidak diterima karena sering berbohong. Misalnya, tak boleh dia dijadikan saksi. Dalam ilmu hadis juga tertolak. Selain daripada itu juga wala tajibu ta'atuhu. Kalau orang fasik itu tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada pemimpin yang bermaksiat kepada Allah. Begitu juga dalam rumah tangga misalnya, seorang suami wajib ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Tapi ketika dia memerintahkan sesuatu yang terlarang, maka tak boleh ditaati. Kenapa? Tak boleh taat pada makhluk dalam masalah bermaksiat kepada Allah. Kalau selama tidak bermaksiat, maka ditaati. Nah, begitu juga pemimpin, ini keutamaannya dan tafsir Az-Zamakhsyari, bahwa orang yang fasik, orang yang zalim tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena pada hakikatnya kewajiban seorang pemimpin adalah melenyapkan kezaliman. Bagaimana dia bisa melenyapkan kezaliman kalau dia sendiri zalim? Maka akan bertambah kezalimannya. Nah, inilah yang kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, minta dijadikan sebagai imam, pemimpin, lalu kemudian bagaimana keberadaannya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi umat dan kemaslahatannya bagi umat. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab
doa Nabiullah Ibrahim, dikabulkan doanya, tetapi la yanalu ahdiz zalimin, memang anak keturunannya akan dijadikan sebagai pemimpin tapi bukan yang zalim. Maka kemudian nanti dari keturunan Nabiullah Ibrahim ada dari keturunannya berupa para nabi yang menjadi pemimpin umat, ada juga di antara dari ya keturunan Nabiullah Ibrahim ini yang kemudian menjadi orang-orang zalim, orang-orang fasik. Nah, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman kepemimpinan itu ya berikan kepada orang-orang zalim. Nah, ini hikmah pelajaran dari ayat yang ke-120 berapa? 124 ini. Ini sangat luar biasa. Jadi bagaimana setiap muslim seharusnya ya membaca ayat ini lalu ditadaburi dan kupas ya kan tafsirnya, lalu kemudian diambil pelajarannya sehingga bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masih banyak kisah-kisah tentang Nabiullah Ibrahim, nanti dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah itu disebutkan banyak cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi itu suatu amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin, baik memimpin wilayah kecil maupun wilayah terbesar atau bangsa, mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat atau manusia, mengandung konsekuensi, mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan harapan. Yang ditanyakan nih Pak, bagaimana Islam memandang tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam? Yang kedua, seperti apa pemimpin yang diharapkan sebagai umat Islam atau seorang Islam, orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang diharapkan dalam Islam itu seperti apa? Sebenarnya tak muluk-muluk. Dalam ayat ini dijelaskan. Usahakan kalau milih pemimpin jangan yang fasik sama yang zalim, pembohong. Kenapa? Karena kalau seorang itu diangkat menjadi pemimpin, itu yang harus diberantas gitu. Kefasikan, kezaliman, kebohongan kan gitu. Yang kedua, di antara sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Ini saja kalau ada pada seseorang layak dah dia menjadi pemimpin. Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu saja minimal tuh. Siddiq berarti jujur dia, tidak suka berbohong. Ini dalam pandangan Islam itu saja. Siddiq, jujur dia. Yang kedua amanah. Amanah itu ya ketika diberikan ya pekerjaan, tugas dilaksanakan secara sempurna. Ya kan? Kemudian yang ketiga tabligh. Dia punya kemampuan menyampaikan kebaikan, punya kemampuan menyampaikan keburukan juga, larangan, supaya orang tidak jerumus pada keburukan. Dalam masalah tabligh ini terkadang orang kalau menyampaikan kebaikan oke, tapi melarang keburukan itu yang berat biasanya. Nah, pemimpin tak boleh. Dia mesti apa? Dia mudah juga menyampaikan kebaikan, juga mudah melarang keburukan. Nah, ini tabligh. Kemudian fatonah, cerdas. Jangan sampai menjadi pemimpin tak cerdas. Nah, ketika dia tidak cerdas, ketika lobby-lobby seperti apa, kemudian ketika negosiasi, kemudian memberikan aturan, memanage. Bagaimana memanage? Memanage rumah tangga ini butuh ilmu juga. Apalagi memanage
Mungkin yang paling terendah ada RT, RW, lurah, ya, kemudian camat, atas lagi. Ini butuh ininya, ada ilmunya. Ya. Apalagi ngurus jutaan manusia. Itu harus cerdas tuh orangnya. Kalau tak cerdas, nah ini paling tidak empat hal ini. Insya Allah ini saja ada aman, insya Allah. Gitu. Itu Pak ya. Itu pandangan minimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Masalah pemimpin Pak yang terdapat dalam surah Al-Maidah 1 ayat 2 Al-Quran itu pemimpin. Tapi sekarang itu sudah berubah menjadi teman saya. Nah, pertanyaan saya adalah Aulia itu arti sebenarnya apa? Apakah tekstualnya itu benar-benar pemimpin atau bisa digeser menjadi kan betul pemimpin itu jadi teman satu berubah menjadi teman setia. Tentang pengontrol secara kata-kata itu ada. Ya. Assalamualaikum. Terkait dengan wala tattakhidu ya al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian jadikan orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala aulia. Nah, aulia ini al-wali ini ada berapa makna memang. Ada makna adalah pemimpin. Waliul amri. Nah, waliul amri adalah seorang pemimpin. Orang yang ya sebagai wali mengurusi suatu urusan. Itu namanya pemimpin. Wali juga itu disebut dengan teman. Bisa diartikan dengan teman. Karena juga di antara maknanya itu. Ya. Bahkan kalau kita kata wali itu sudah diserap ke bahasa Indonesia menjadi wali, wali murid. Ada wali kota juga ya. Nah, tapi kalau dalam konteks ayat itu, kalau kita merujuk, kalau ayat Al-Quran itu kan mesti dirujuk pada tafsir para ulama. Nah, mayoritas ulama secara umum itu mengartikan aulia di sini adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Bahkan terjemah mushaf yang terdahulu juga sama. Itu ada pemimpin. Karena banyak kasus-kasus yang ada, maka kemudian ada perubahan, ya dirubah makna itu menjadi teman setia. Walaupun secara bahasa ya sah-sah saja. Karena memang bagian dari makna, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya sebenarnya. Iya. Iya. Ya itu, memang makna aslinya kalau dalam ulama tafsir itu memahami setiap jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani. Itu banyak dalam ayatnya. Kemudian orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu memang pemimpin aulia. Nah, cuman kemudian ya, ada perubahan itu. Nah, ya bagaimana? Ya ini karena di atas juga banyak orang-orang pintar juga kan. Tapi kemudian kenapa kemudian ya berubah seperti itu? Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi ya, terkadang seharusnya kalau secara ilmiah disampaikan saja kan gitu kan, atau dikasih catatan gitu ya. Aulia ini memiliki beberapa makna, 1, ini 2, ini 3, ini, sehingga kan mencerdaskan umat. Dan seharusnya begitu tuh. Nah, sehingga bisa menafsirkan ayat ini ya secara sempurna kan gitu ya. Tidak bisa juga diklaim ini sebagai satu-satunya pemahaman yang paling benar gitu. Tetapi merujuk para ulama yang ahli mufassir, ulama terdahulu itu rata-rata adalah
Nih. Nah, dan itu juga berkesesuaian bagi orang muslim, ya pilihlah sesuai dengan agamanya kan. Seharusnya kan begitu memang. Ya seharusnya begitu. Nah, karena tidak hanya memilih pemimpin itu urusan dunia saja, infrastruktur. Kalau hanya itu berarti memilih Fir'aun sebagai pemimpin juga boleh. Kenapa Fir'aun itu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun dilaknat oleh Allah. Kenapa? Kalau dari sisi harta sangat luar biasa. Fir'aun itu sangat luar biasa. Hartanya sampai dia ngaku sebagai Tuhan kan? Dia ngaku sebagai Tuhan ya. Tapi bila dalam ayat Al-Quran kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya tenggelam. Iya. Pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Lahab juga sama. Ya kan gitu ya. Pemimpin Quraisy. Kenapa? Karena ketidakberimanannya mereka. Bukan malah menambah iman, tapi kemudian apa? Banyak yang semakin menambah keburukan, kan gitu kan. Nah ini pentingnya tadi saling menjaga iman. Tetapi pilihan, namanya pilihan itu kan hak masing-masing. Tidak boleh juga dipaksakan kepada orang lain. Gitu, tidak bisa dipaksakan ke orang lain. Namanya pilihan. Tapi paling tidak umat Islam ini punya apa prinsip-prinsip yang bisa diambil, yang bisa dilaksanakan dalam ya prinsip-prinsip agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan. Gimana Pak? Wanita menjadi pemimpin. Pada prinsipnya wanita menjadi pemimpin, hukum asalnya adalah mubah. Secara fikih hukum asalnya mubah. Karena di antara hadis misalnya mengatakan al-mar'atu ya atau wazaujatu ya ra'iyatun. Dia seorang istri itu adalah pemimpin. Ya kan? Atas keluarganya, anaknya. Pemimpin ya di rumahnya atas anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam hal ini sah-sah saja menjadi pemimpin selama tidak berbuat zalim, dan tadi batasan itu, dan dia mampu. Ada riwayat yang mengatakan la yuflihal qaumu wallau amrohum imro'atan. Jadi tidak akan sukses, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, hadis ini banyak para ulama yang menafsirkan. Ada yang mengatakan ini haram mutlak menjadi pemimpin. Ada yang mengatakan haram mutlak. Tapi dalam kajian fikih ya ada ikhtilaf di kalangan ulama, tetap boleh. Misalnya seorang perempuan dia menjadi ketua RT, ketua RW, boleh tidak? Ya boleh hukumnya. Ya, kepala dinas, anggota dewan, menjadi bupati, ya gubernur, selama dia punya kemampuan. Nah, dan dia bisa melaksanakan amanah dengan baik. Jangan sampai dia campur aduk antar urusan keluarga dengan pemerintahan misalnya. Ini tak benar ini. Nah, termasuklah nanti perbedaan itu juga dalam masalah wanita karir seperti apa juga sama. Ya, pembahasan dalam fikih. Nah, nanti juga ikhtilaf bagaimana kalau dia yang dikatakan oleh para ulama, ya hadis ini kalau misalnya terjadi kayak pada zaman sahabat menjadi pemimpin tertinggi, apakah dia menjadi Amirul Mukminin atau menjadi sultan atau menjadi khalifah misalnya, sebagaimana zaman sahabat tabi'in itu terdahulu. Nah, itu yang kemudian dikatakan ini perdebatan juga di kalangan ulama yang tidak dibolehkan, tapi selama itu di bawahnya maka hukumnya boleh. Nah itu.
Nah, ini terkait dengan hal-hal yang begitu juga. Ada juga kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin, ya, dalam beberapa, ya, keadaan, di antaranya memimpin perang. Ya, ini juga, ya, kemudian kalau diambil dari sirah, ya, sahabat, ini juga ada terjadi. Ya. Nah, ini juga menjadi rujukan juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.